coba kita tempatkan diri kita sebagai pemeran utama. Pemeran utama tuh selalu yang paling tersakiti, yang paling banyak kemudian mendapatkan luka, yang mungkin gitu yang paling banyak mendapatkan rasa sakit. Datang ke pernikahannya mantan, kemudian sering ya terjadi ya lagi viral. Mau bakar pelaminan mantan gitu kan. Anda ya dulu aku tidak putusin dia. Limit itu hanya tentang persepsi kita yang menyatakan bahwa kita tidak sanggup, padahal kita pasti sanggup untuk melalui itu, dan bahkan akan menjadikan kita lebih kuat di patahan-patahan kehidupan. Assalamualaikum sahabat Belisha, it's time to Be listener. kembali lagi sama aku Ica Dan aku Mufid di segmen Be listener. Hari ini kita mau bahas hal yang gak kalah penting dari pembahasan sebelumnya, khususnya untuk kamu, para perempuan, dan umumnya manusia secara menyeluruh, yakni tentang bagaimana memahami luka dan cara berdamai. Karena luka ini setiap manusia pasti pernah terluka ya di dalam hidupnya, dan luka ini nggak lepas dari hidup kita. Nah, jadi setiap orang pasti pernah terluka. Nah, karena itu menarik untuk dibahas. Jadi pasti akan relate banget dengan kamu, aku, dan kita semua yang pernah terluka. Yuk kita bahas tentang bagaimana arti luka dan cara berdamai. Oke teman-teman, tadi sebagaimana di awal kita mau bahas tentang arti luka dan juga cara berdamai. Ya, hari ini kita sudah masuk ya beberapa message dari teman-teman yang sudah masuk di WA kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang tema kita pada hari ini. Oke. Yang pertama apa Kak Ica? Apa arti sebuah luka bagi kamu? Oke, dari Kak Ica dulu nih. Kalau bagiku, luka itu adalah sebuah konsekuensi yang kita dapatkan atas pilihan-pilihan kita di masa lalu. Nah, sehingga ketika kita itu merasa terluka, merasa tersakiti mungkin, maka itu sebenarnya adalah konsekuensi atau manifestasi dari apa yang telah kita lakukan pada masa lampau gitu, atau pilihan-pilihan kita pada masa lampau. Yang boleh jadi kemudian itu kita tuh pada waktu di masa lalu tuh salah pilih gitu. Salah pilih pilihan, atau boleh jadi kita menyesali atas apa yang telah kita pilih di masa lalu, sehingga pada hari ini kita tuh terluka. Nah, maka ketika kita terluka, kita tersakiti, kita bersedih gitu, kita jatuh, disitulah kemudian konsekuensi atas pilihan-pilihan kita yang telah kita pilih di masa lalu. Jadi kalau bagi aku, maka luka itu sebuah konsekuensi sih atas apa yang telah kita pilih atau kita lakukan. Kalau bagi Mufid? Bagi aku sendiri, kalau aku berbicara tentang luka, itu pasti kita akan langsung ingatnya masa lalu ya. Entah itu kemudian luka pengasuhan, entah itu kemudian luka pertemanan, luka sebuah hubungan, entah itu dengan ayah, dengan guru, dan sebagainya. Jika berbicara tentang luka, hari ini mungkin kita terluka, tapi perhatikan berapa banyak luka yang mungkin belum sembuh di masa lalu kamu. Jadi aku mau lebih highlight bahwasanya luka itu sebenarnya ada sebuah pembelajaran ya. Pembelajaran terus-menerus yang pasti akan ada. Tapi kemudian bagaimana pelajaran itu bisa hadir di diri kita, dan nggak cuman kemudian kita jadikan sebagai penghambat, sebagai hal yang kita anggap negatif, tapi pelajaran yang mungkin suatu saat tanpa kita tahu maksud Tuhan, pelajaran dari luka itulah yang akan kemudian menguatkan kita di kemudian hari. So, pelajaran tentang bagaimana kita itu merasakan sakit, bagaimana rasanya kecewa, bagaimana rasanya marah kepada orang lain ya Kak ya. Dan juga bahkan bayi pun ya, bayi itu dia ketika dia mau jalan, itu bagus bagi dia untuk kemudian ditaruh ya, bukan ditaruh sih ya, lebih tepatnya ya dibiarkan jalan di atas rumput gitu ya. Agar apa sih? Agar bisa merangsang ya Saraf sensorik. Agar bisa merangsang saraf-saraf sensorik dia tentang bagaimana bentuk rumput, rasanya menginjak rumput, rasanya menginjak bebatuan pasir dan seterusnya. Sehingga aku juga yakin sebenarnya Tuhan mengasih kamu itu masalah, luka, itu sebenarnya agar kamu tuh bisa mencicipi rasa luka, agar kedepannya kita bisa lebih kuat, kita bisa berlari. Betul, karena kita kan punya limit ya di dalam hidup ini. Kayaknya kita tuh punya limit, punya batasan, dan ketika ngerasain luka atau pada posisi kita tersakiti itu tuh rasanya kayak ya Tuhan, aku nggak sanggup lagi gitu. Ya Tuhan, aku jadi orang paling sedih. Ya Tuhan, aku bener-bener nggak sanggup hidup lagi, mati aja kayak gitu. Nah, sebenarnya limit itu kan kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri. Ada namanya tuh teori ini, kalau orang nge-gym, teori tentang
untuk membentuk otot ya. Kalau orang nge-gym kan untuk membentuk otot. Jadi ketika itu ada seseorang yang nge-gym itu, dia bilang sama temannya, tolong jagain dong, jagain itu maksudnya hitungin sampai berapa aku mampu. Maka kemudian katanya jangan pernah angkat barbel ya namanya, jangan pernah angkat barbel ini sampai aku bilang angkat gitu. Kemudian akhirnya dia nge-gym, dia ngangkat gitu kan, angkat 1 kali, 2 kali, sampai pada hitungan keberapa, sampai temennya itu tadi ngelihat dia tuh udah mukanya udah merah, udah pucat, udah ini, sampai si yang tukang angkat berat ini tadi dia bilang, oke, aku udah nggak mampu gitu kan. Habis itu temennya nih bilang, kok kamu nggak dari tadi sih gitu loh, kok kamu dari tadi tuh wajahmu udah merah loh, wajahmu tuh udah sakit loh, udah ini. Enggak, katanya, itu belum. Ketika otot kita itu kita taruh beban secara terus menerus gitu kan, sampai kemudian ototnya itu sobek, kemudian akan membentuk sel-sel yang baru yang itu lebih kuat. Nah, makanya dari itu alasan aku bilang ke kamu jangan diangkat dulu gitu loh, jangan dihentikan dulu hitunganmu sampai aku bener-bener udah nggak bisa gitu. Karena ketika ototnya tadi itu pecah gitu kan, maka itu akan membentuk sel-sel baru yang lebih kuat lagi. Nah, itu bisa kita relatekan dengan kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi, luka bahkan yang menggoresi hati kita, mungkin luka setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang tarafnya low, mungkin medium ataupun high kayak gitu. Yang dimana sebenarnya limit itu tadi atau batas itu tadi itu nggak ada batasnya. Limit itu hanya tentang persepsi kita yang menyatakan bahwa kita tidak sanggup, padahal kita pasti sanggup untuk melalui itu, dan bahkan akan menjadikan kita lebih kuat di patahan-patahan kehidupan. Nah, gitu mungkin. Oke. Ya, jadi teman-teman juga yang mau sharing ya silahkan di kolom komentar, apa sih arti luka bagi kamu? Oke, next pertanyaan kedua itu bagaimana nih cara menyikapi luka di masa lalu? Ya, tadi sebenarnya aku juga udah agak singgung ya terkait tentang luka masa lalu yang mungkin lebih banyaknya itu menempel di dalam diri kita, dan mungkin bahkan ada yang sampai permasalahan di inner child dia gitu ya, dan itu mengganggu kehidupan dia di hari ini. Ya, luka-luka yang mungkin sampai hari itu belum bisa terobati, belum bisa termaafkan. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian bagi kita untuk menyikapi sih luka itu ya, luka itu. Tapi kadang kita kalau misalnya berbicara tentang luka, berbicara tentang masa lalu, ada hal yang mungkin masih kita tangisi hari ini, ada juga yang sudah bisa kita tertawakan. Ya nggak? Betul. Perhatikan perbedaan dua hal ini. Ketika teman-teman sudah pernah terluka dengan orang lain, entah itu masalah apapun gitu ya, tapi hari ini teman-teman sudah bisa tertawa, artinya teman-teman sudah bisa memaafkan, sudah bisa berdamai. Tapi ini yang paling berbahaya adalah yang kedua, yakni yang teman-teman ketika masih mengingatnya dan itu masih membuat teman-teman merasa tidak nyaman pun, itu adalah sinyal bahwasanya hal itu ya, hal tersebut, masalah atau luka tersebut masih belum berhasil disembuhkan. Jadi entah itu merasa tidak nyaman atau bahkan sampai masih menangis gitu ya, atau bahkan sampai masih membuat teman-teman itu ngerasa mengingat itu tuh langsung rasanya pengen benci, stres gitu ya, dan seterusnya, mengalami perubahan emosi ya. Iya, betul sekali. Nah, maka bagaimana cara kita menyikapinya? Pertama, teman-teman perlu lihat ya, sebenarnya apa sih permasalahannya? Ya, mungkin bisa jadi Tuhan itu membuat masalah atau luka itu belum terangkat karena sebenarnya teman-teman itu belum tuntas. Seperti contohnya bekas luka yang mungkin masih menghitam di kulit kamu, artinya ada step yang membuat dia itu masih berbekas. Jadi sama dengan luka masa lalu, ada step yang mungkin kamu lewati, so perhatikan, ingat kembali sesakit apapun itu. Karena luka itu kan memang pada dasarnya diobati itu sakit. Jadi ketika kamu itu konsekuensinya belum melupakan luka itu, belum sembuh dengan luka itu, konsekuensi kamu di masa saat ini ketika kamu dewasa, korek lagi luka itu agar kamu cari mana yang bermasalah. Ya, lihat, perhatikan, agar apa? Agar tidak tersisa lagi luka itu di masa sekarang. Jadi itu yang pertama ya, perhatikan, lihat apa sih yang membuat kamu tidak bisa berdamai hari ini. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan orangnya, temuin sakit apapun itu. Karena teman-teman, kalau ada satu temanku itu bilang gini, kenapa ya aku itu masih dipertemukan dengan musuh aku di masa lalu. Ketika aku SMP dia punya musuh, jadi dia masih dipertemukan di SMA. Dia bilang kepada aku, mungkin bisa jadi nih cerita aku, masalah aku itu belum kelar
belum selesai dengan dia. Makanya Tuhan mengirim dia lagi kepada aku untuk Tuhan selesaikan masalahnya dia dengan aku. Jadi begitu ya teman-teman. Pertama perhatikan. Yang kedua adalah apa? Kalau misalnya kamu sudah benar-benar berdamai, atau kemudian katakanlah tadi luka kamu sudah sembuh, jangan dibuka lagi. Jadi beda ya ketika kemudian lukanya itu sudah sembuh dengan yang belum sembuh. Jadi kalau misalnya lukanya sudah sembuh, jangan dikorek lagi, jangan kemudian dibuka-buka lagi luka masa lalu yang membuat teman-teman akhirnya ingat lagi, astaga dia pernah loh menyakitin aku, dia pernah loh menyiksa aku, dia pernah membuat aku marah, benci dan seterusnya. Jangan lagi, jangan membuat penyakit baru lagi akhirnya ya di dalam hati kita masing-masing. Soalnya dua itu ya dari aku nih. Kalau misalnya dari aku, gimana cara menyikapi luka masa lalu ya? Kalau sharing, bagi aku, yang namanya masa lalu itu kan sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa ubah. Gimana pun sakitnya kita hari ini, gimana pun menyesalnya kita hari ini, gimana pun gak sukanya kita hari ini bahwa itu telah terjadi, itu juga gak akan bisa kita ubah. Nggak mungkin kita bisa ubah, nggak mungkin kita bisa kembali memutar kembali. Kan sering tuh kita dengar kata-kata, coba aja dulu aku begini, andai aja dulu aku begitu, andai aja aku tuh memilih yang ini atau aku memilih yang itu, maka aku nggak akan seterluka ini misalkan. Kalau bagiku ya ketika kita menyikapi masa lalu, maka hadapi dulu bahwa hadapi dan pahami bahwa kita nggak akan pernah bisa membalik waktu, nggak bisa memutar waktu. Jadi mau nangis jingkar, mau marah, mau bawa truk misalnya, atau mau bukan bawa truk, ngebalik truk gitu, datang ke pernikahannya mantan, kemudian sering ya terjadi lagi mau bakar pelaminan mantan gitu kan. Andai aja dulu aku tidak putusin dia, andai aja. Nggak bisa diubah gitu loh, nggak bisa diubah karena memang ya itu sudah terjadi. Nah maka ketika kita itu memahami bahwa sesuatu tidak diubah, harusnya pola pikir kita tuh ya udah ayo gimana dan ayo kita harus apa. Nah, memang nggak dipungkiri dalam prosesnya tuh kita pasti denial ya. Dalam prosesnya nanti mungkin dijelasin ya step-stepnya. Dalam prosesnya tuh pasti kita merasa sedih banget, nggak enak banget atau kacau banget hidup kita. Tapi gitu loh, ketahuilah mau sekacau apapun, ya satu hal, waktu tuh nggak bisa diubah dan waktu tuh nggak bisa kembali. Yang ada hari ini harusnya kita memperbaiki persepsi kita, memperbaiki persepsi kita bahwa itu nggak bisa diulang lagi. Maka sekarang ayo apa sih yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita lakukan, apa karya baru yang bisa kita ciptakan gitu. Bukan berlarut-larut menyesali bahkan apa yang sudah terjadi karena salah pilih misalnya. Bukan seperti itu, karena selama kita di dalam hidup ini masih terus berkutat pada kisah lama, kita nggak akan pernah bisa membuka kisah yang baru di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tuh habis sia-sia saja, meratapi, menyesali, nggak akan move. Kita nggak akan pernah bisa berpindah ke bab kehidupan yang selanjutnya kalau kita belum ngerti dan belum paham bahwa itu tuh belum bisa diubah, bahwa itu tuh adalah sesuatu yang kita tidak bisa kembalikan atau kita tidak bisa ubah lagi. Bahwasanya ketika Tuhan itu meletakkan kita pada satu kondisi, maka pasti ada maksud dan tujuan di sana. Maka Tuhan tuh pengen nguatin kita, pengen memberikan kita pelajaran hidup yang luar biasa banget, yang mungkin nggak dialami oleh orang lain, yang mungkin Tuhan pengen kita tuh jadi sosok yang kuat yang nanti akan memberikan inspirasi kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain yang mungkin kisah hidupnya biasa-biasa saja gitu kan, pengen mengajarin kepada orang lain, memberikan hikmah ya bahasanya kepada orang lain dan menginspirasi orang lain bahwa ketika menghadapi yang seperti ini maka cara menyikapinya yang seperti itu. Dan Tuhan itu nggak pernah menguji atau menempatkan kita di satu posisi terendah atau satu posisi yang menyakitkan, melainkan kita tuh pasti mampu untuk mengalaminya, pasti mampu. Karena apa? Satu hal yang tetap terus berjalan meskipun kita sedang sedih itu adalah waktu. Waktu tuh nggak bisa diputar dan waktu tuh akan tetap terus berjalan. Mau kita lagi mager, kita lagi nggak enak, kita lagi capek, kita lagi maunya menghilang dari dunia, waktu tuh tidak akan pernah berhenti. Dia tetap terus berjalan sehingga yang namanya luka, sebagaimana sudah disampaikan kakakmu kita tadi, luka itu kan pasti akan sembuh. Apalagi misalnya luka di tubuh kita gitu, nanti lukanya akan menutup gitu. Siapa sih yang akan mengobati luka itu? Kalau misalnya luka di tubuh itu misalnya obat gitu, tapi kalau luka di hati kita waktu. Bukan berarti mungkin luka itu hilang, hanya saja kita tuh akan terbiasa hidup dengan luka. Kalau waktu kecil kita menganggap itu tuh adalah sesuatu hal yang
apa misalnya dari waktu kecil kita menganggap itu tuh perih banget, misalnya kita waktu kecil menganggap keiris pisau tuh pedih banget, tapi kalau kita hari ini iris pisau ya sakit sih gitu, iya nggak? Selama bukan mental yang terluka. Benar. Sakit sih gitu selama bukan mental yang sakit gigi lebih baik. Gimana sih kata-katanya tuh, sakit hati lebih baik ketimbang sakit gigi misalnya. Nah, lebih baik. Sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Nah, karena memang kita semakin dewasa kita atau semakin berjalannya hidup kita, maka kita tuh dengan luka-luka yang ada di dalam hidup kita itu menjadikan kita sesosok wanita ya, karena kita ngebahas wanita, sesosok wanita yang kuat, yang tegar, yang kemudian tangguh untuk menghadapi badai kehidupan ini. Kayak gitu kalau bagi aku. Ya, luar biasa ya. Tadi juga aku sempat highlight ya, yang tadi disampaikan Gaica, bahwasanya masa lalu itu dia tidak akan pernah bisa diulang. Sama ya, seperti kalau kita lihat bayangan itu dia selalu di belakang, nggak akan pernah bisa gitu loh berada di depan. Jadi kalau misalnya kita senantiasa melihat ke belakang, kapan kita maju? Dan akhirnya tadi ya, akhirnya bukan susah ya, lebih tepatnya akan sulit bagi kita untuk kemudian bangkit dan memberikan inspirasi pada orang lain. Dan teman-teman semua juga perlu diketahui ya, kami yang juga mungkin ada di hadapan teman-teman bukan berarti orang-orang yang terbebas dari luka. Tapi kami juga adalah orang-orang yang hari ini masih mengambil pelajaran terhadap luka, dan kami pengen share nih ke teman-teman bagaimana sih pentingnya untuk kemudian berdamai dengan diri sendiri. Ya, kita lanjut ke Ica. Itu pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara berdamai? Oke, cara berdamai mungkin. Siapa duluan? Oke, jadi mungkin aku izin dulu ya Kak Ica. Kalau kita berbicara tentang cara berdamai, tentu kita langsung akan secara tidak langsung ya, melibatkan emosi tentang diri kita. Yang pertama mungkin teman-teman akan ngerasa ya, bayangkan nih teman-teman itu misal kehilangan salah satu orang yang paling teman-teman cintai, pergi dari dunia ini selamanya, kemudian membuat teman-teman gak punya siapa-siapa lagi yang harusnya cuma dia. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Boleh komen di bawah. Apa yang teman-teman pertama kali rasakan? Pasti ya, kalau kita ngeliat di sinetron itu ya, kalau orang ada yang meninggal gitu ya, dia ngomongnya apa? Nggak mungkin, nggak mungkin. Mulai alay. Ya, mereka masih bilang itu nggak mungkin. Masa sih? Itu nggak mungkin terjadi, kan seperti itu ya. Pasti ada proses denial. Kita tuh merasa itu nggak mungkin terjadi karena emosi kita dan pikiran kita itu masih belum nyambung. Emosi kita masih menganggap bahwasanya dia ada, tapi akal kita mengatakan fakta yang diterima adalah dia sudah pergi. Pasti akan ada proses denial dia, dan itu alami. Dan itu adalah sesuatu hal yang wajar teman-teman sekalian. Jadi itu proses ya, denial. Kemudian yang kedua, teman-teman pasti akan merasakan yang namanya itu anger. Anger itu apa ya? Marah dengan keadaan. Kalau yang paling parah itu ya kadang, Tuhan itu kenapa sih ngasih aku cobaan tuh seperti ini? Marah, kenapa sih dia itu ikut misal dengan motor ini, padahal harusnya ketika dengan motor ini dia nggak kecelakaan misal gitu ya. Atau misalnya harusnya tidak seperti ini. Itu adalah suatu hal ketika teman-teman itu marah kepada orang lain, akhirnya teman-teman menyendiri, akhirnya teman-teman nggak ngomong sama orang lain, marah dengan keadaan yang membuat situasi ini terjadi. Yang ketiga, pasti yang terjadi adalah akhirnya ketika marah itu reda dan teman-teman sudah mulai kemudian melihat, oh iya, dia hilang dan dia sudah tidak ada lagi, adalah apa? Kesedihan. Entah itu kesedihan yang kemudian berlarut-larut, atau kemudian justru kesedihan yang mungkin hanya sebentar, dan itu berbeda-beda ya setiap orang dalam menyikapi sebuah masalah gitu ya. Dan itu wajar juga terjadi teman-teman ketika merasa sedih. Dan akhirnya apa? Ketika kita merasa sedih, disitulah kita melihat di step keempat, yakni apa? Face through reality, atau kemudian melihat realita yang terjadi. Akhirnya ketika teman-teman sudah melihat realita yang terjadi, bahwasanya oke, dia sudah nggak ada, dia sudah pergi, dan aku masih di sini. Aku masih di sini dan nggak bisa mengulang waktu. Dan step kelima akhirnya adalah apa? Teman-teman bisa berdamai. Jadi singkat saja, cuman mungkin waktunya yang tadi ya, dan mungkin waktu yang menjadi penyembuh. Entah hari ini teman-teman masih ada di fase 3, teman-teman masih sedih, atau justru masih berada di fase 1, teman-teman denial. Jadi perhatikan ya, aware terhadap diri sendiri dalam menyikapi sebuah luka. Nah, di step mana kita? Jangan-jangan selama ini kita masih stuck nih di satu step dan nggak berjalan-jalan, sehingga sangat susah tadi untuk sampai berdamai padahal kita belum melewati step-step sebelumnya. Dan kalau orang bilang tuh gini ya,
Jangan mimpi mau berdamai dengan masa lalu, sedangkan kita aja masih ada di tempat yang sama. Gitulah. Jadi coba sedikit demi sedikit berjalan dengan disertai perjalanan waktu gitu ya, dan merubah mindset bahwasanya memang yang terjadi ya sudah terjadi, tinggal bagaimana kemudian kita mengontrol pikiran dan diri kita, sedangkan kita nggak bisa mengontrol orang lain dan juga masa lalu kita. Jadi itu ya teman-teman semua yang mungkin fase yang juga mungkin kita lalui bersama gitu ya Kak Ica, tentang luka di masa lalu dan bagaimana kemudian cara kita berdamai. Benar. Setiap manusia pasti melalui fase-fase itu tadi ya. Tapi orang berbeda-beda ya. Kadang ada yang masih di step 1 berputar situ denial sampai akhirnya dia melarikan diri dari kenyataan, nggak menyelesaikan, hingga kemudian ya tadi ketika dihadapkan pada persoalan itu lagi dia masih belum berdamai, tadi dia masih mengalami perubahan emosi, masih benci, masih nggak suka, menyimpan itu terus-menerus, menyimpan luka itu terus-menerus, hingga ini jadi dendam gitu. Jadi dendam dan menyakiti dirinya sendiri padahal. Nah, kalau bagi aku gimana cara berdamai itu udah lengkap banget yang disampaikan sama Mufid gitu kan. Dan kita tuh perlu memahami teman-teman, di dalam hidup ini memang ada yang bisa kita tuh ubah dan memang ada yang kita tidak bisa ubah gitu. Nah, maka ketika kita memahami dua konsep ini tadi, ya udah, jadi ubahlah apa yang bisa kita ubah dan terima apa yang memang kita tidak bisa ubah. Kayak misalnya tadi contoh kematian itu kan emang kita bisa hidupin orang lagi kan, nggak bisa. Nah, maka ya udah terima gitu, bahwa kalau kita nggak pernah terima, kita yang nggak akan pernah bisa hidup. Kita akan menjadi seperti mayat, seperti ya orang hidup tapi tidak di dunia ini gitu. Kita akan menjadi seperti orang yang tidak benar-benar hidup dan akhirnya kehidupan kita tidak produktif gitu. Jadi harus memahami lah teman-teman sekalian, untuk bisa berdamai kita tuh perlu ngerti, oh ini nih nggak bisa kita ubah nih, oh ini bisa kita ubah nih, oh ini memang Tuhan tuh nulisin kisahku seperti ini, Tuhan itu menuliskan peranku seperti ini di dalam hidup ini. Ya udah, terima gitu. Sesuatu yang memang kita tidak bisa ubah. Oh, Tuhan itu nyuruh aku untuk menghadapi seperti ini, kayak roller coaster misalnya di dalam hidup. Ya udah, terima gitu loh, bahwa kita mau nangis darah pun ketika memang itu sudah kita tidak bisa ubah, ya nggak akan pernah bisa kita merubahnya. Maka fokuslah pada apa-apa yang bisa kita rubah, bahwa ketika Tuhan meletakkan kita dalam satu posisi, maka yakinlah itu yang terbaik, dan yakinlah bahwa Tuhan sedang siapkan sesuatu yang hebat, surprise di depan sana. Hanya saja hari ini ketidakmampuan kita untuk melihat secara luas, kependekan cara kita berpikirlah yang membuat kita tuh terus berada pada fase itu. Padahal baiknya Tuhan itu ya nggak pernah sama sekali menyisipkan sesuatu yang itu nggak ada pelajarannya. Bahkan luka pun itu ada pelajarannya yang bisa kita dapatkan, yang itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang lainnya. Jadi ketika kita terluka tuh bukan malah tanya, kok aku sih, bukan nanya kayak gitu, tapi harusnya bahkan disyukuri, oh aku menjalani ini, aku kan jadi inspirasi bagi yang lain agar mereka tidak mengalami hal yang sama, agar mereka tidak mengalami luka yang sama. Aku harus bisa menginspirasi orang banyak agar bisa agar bisa juga berdamai seperti aku. Oh, ternyata bisa kok ke fase selanjutnya. Bahwa yang namanya sebuah peristiwa atau sebuah luka itu pasti akan sembuh. Waktulah yang akan menyembuhkannya. Dan tadi persepsi kita ya, kita akan tetap berada terus pada step 1 kalau kita nggak memahami bahwa oh ini bisa diubah, ini nggak bisa diubah gitu. Jadi pahami dulu itu peristiwa apa sih. Kalau misalnya memang peristiwa tidak bisa diubah, ya udah gitu loh. Artinya kita punya kisah hidup yang spesial loh gitu. Artinya kamu tuh spesial loh ketika Tuhan tempatkan kamu di peran itu, menjalani kisah yang memang nggak mudah misalnya. Itu pasti ada pelajaran yang itu pasti ada sesuatu, atau pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita. Nah, itu sih mungkin kalau dari aku. Ya, betul banget ya. Tadi juga sempat aku highlight bahwasanya Tuhan tuh nggak mungkin memberikan kita suatu, entah itu kebahagiaan, luka dan seterusnya tanpa maksud. Sama ya, kayak orang itu bikin novel, nggak ada satu insiden, satu tulisannya dia tuh nggak bermakna. Pasti ada makna ya, dan pasti akan ada sesuatu lah. Iya, karena nggak seru kalau misalnya nggak ada sesuatu, ya nggak akan jadi novel, dan kita pasti bosan ya membacanya, flat aja hidupnya.
Jadi ya hidup tuh pasti dinamis, naik turun, roller coaster ya kalau kata orang. Dan tujuan ya. Kalau kita melihat novel-novel itu kebanyakan memang dia happy ending. Kenapa? Dan coba deh kita tempatkan diri kita sebagai pemeran utama. Pemeran utama tuh selalu yang paling tersakiti, yang paling banyak kemudian mendapatkan luka, yang mungkin gitu yang paling banyak mendapatkan rasa sakit. Itu pemeran utama biasanya dalam sebuah novel, film dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena bagi penulis kamu itu istimewa, kamu itu berharga, kamu itu dianggap sebagai penulis dalam hal ini kita adalah Tuhan ya. Bahwasanya dia itu mampu tadi ya, dan tidak ada satupun bab yang dia itu tidak bermakna. So lewatin ya setiap bab kehidupan kamu itu bagaimana kemudian caranya agar bisa sampai di tahap happy ending, di tahap akhirnya bab itu selesai gitu lah, luka itu selesai dan akhirnya tertutup. Bagaimana kemudian bagi menyikapinya gitu ya, lakukanlah sekuat pemeran utama, lakukanlah sehebat pemeran utama bagaimana dia kemudian menyikapi setiap masalahnya dengan mensyukuri. Ya, mensyukuri setiap part yang kita lewatin bahwa pasti ada hikmah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya. Hari ini mungkin banyak banget ya sharing yang mau kami sampaikan karena rasanya itu kami pengen memeluk kalian semua yang mungkin di beberapa kesempatan pernah sharing ke kami bahwasanya mereka masih berkutat dengan lukanya gitu ya. So video ini kami persembahkan untuk kamu semua. Oke, sampai di sini teman-teman video yang ingin kami sampaikan. Hopefully it can be useful for us now and forever. And don't forget to like, comment, and subscribe for our channel. Dan jangan lupa komentar bagaimana nih pendapat kamu tentang pembahasan hari ini. Dan gimana nih Kak Ica, kita mau ngasih hint atau kemudian hint? Kita mau spill sedikit bahwasanya Belisha akan melaunchingkan produknya yang kedua. Dan kita akan mengangkat kisah seorang wanita dengan kesuciannya yang kemudian dia akan berdamai dengan masa lalunya. Bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk perempuan bisa kembali suci dalam kedamaian. Ya teman-teman semua, jangan lupa untuk terus pantengin web dan Instagram kami, webnya belisha.com dan Instagramnya Belisha. So, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.